Baik, di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait tentang anggaran yang tentunya menjadi salah satu isu yang tadi Pak Ketua tadi sudah juga meng-highlight bahwa pemerintah daerah sering ragu bahwa ada anggarannya. Di sini kita menyampaikan bahwa surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tanggal 25 Juni telah memberikan rincian tentang perhitungan gaji dan perhitungan formasi untuk masing-masing pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, beserta alokasi yang ditransfer ke daerah. Ini dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Di dalam surat ini juga disampaikan bahwa pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juga disampaikan bahwa alokasi P3K sebagaimana tercantum pada lampiran yang rinciannya ada contohnya yang di atas, penentuan penggunaannya ditentukan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Untuk tahun 2022, Kementerian Keuangan melalui surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S204/PK/2021 pada tanggal 13 September juga telah memberitahukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru umum tahun 2022. Di mana yang juga salah satu highlight dalam surat edaran ini adalah perhitungan yang dilakukan itu sebesar 14 bulan gaji termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Untuk yang telah lulus di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 diperhitungkan sebesar 3 bulan gaji dengan asumsi guru yang ikut seleksi akan melalui proses dan selesai pemberkasannya dan bisa diangkat per Oktober tahun ini. Juga ditegaskan bahwa alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam DAU 2021 dan DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang penggunaannya adalah secara spesifik atau bersifat earmark, tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Terkait tadi pertanyaan Pak Ketua, DAK fisik dan DAU, kemarin Kemenkeu sudah menjelaskan juga bahwa kalau DAK fisik itu penggunaannya lebih spesifik, sementara untuk belanja rutin seperti belanja pegawai, itu mekanismenya memang harus dengan DAU. Itu jawaban dari Kemenkeu terkait pertanyaan Pak Ketua kemarin. Saya lanjut saja mungkin ke halaman 24. Ini terkait koordinasi, tentunya dalam berbagai, baik itu kami ke lapangan di berbagai kunker, termasuk kemarin kami mendapat kesempatan untuk juga menemani Komisi 10 untuk kunker ke daerah, maupun dari Pemda yang juga datang kepada kami, itu untuk menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan dan aspirasi dari Pemda terkait dengan gurunya, formasi dan kondisi keuangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan ini juga terus kita lakukan sampai saat ini. Selanjutnya di halaman berikutnya, koordinasi dengan kementerian lain itu terus kita lakukan, termasuk untuk tahun 2022 ini, di mana kami di Panselnas itu bersama-sama dengan Kemenpan RB sebagai pembuat kebijakan umumnya, dengan BKN dan juga dengan BPKP dan BSSN, beserta Kemenkeu dan Kemendagri, itu melakukan evaluasi untuk hasil atau proses seleksi tahun 2021 untuk menuju perubahan mekanisme yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Kira-kira ringkasan dari arah perubahan itu bisa kami jelaskan di slide berikutnya, yaitu rekrutmen guru P3K tahun 2022 di slide berikutnya akan mengutamakan guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Di mana di sini akan ada peraturan Menteri Pan RB yang akan disempurnakan dengan menggabungkan sisa formasi 2021 dengan formasi baru 2022. Jadi ini akan kita gabungkan sehingga formasinya akan jadi lebih besar. Tentunya selain itu adalah peningkatan jumlah formasi ini kita mempertimbangkan penetapan formasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga penghitungan dan penetapan yang langsung dilakukan dari pemerintah pusat akan bisa membuat proses
lebih efisien dan efektif lagi. Kira-kira total yang formasi yang tersedia sebesar 970.410 formasi. Dan juga yang menjadi catatan adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran guru-guru di sekolah induk dan spiritnya adalah untuk mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K. Saya rasa demikian yang bisa saya berikan untuk progres ASN P3K. Saya kembalikan lagi kepada Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin untuk menekankan saja perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah, dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang ya. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya, dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan Pan RB itu. Jadi harapannya ke depannya guru-guru mutasinya diminimalisir, guru-guru yang lulus passing grade mendapat prioritas, mereka nggak ketinggalan padahal mereka sudah passing grade, dan isu dengan formasi di daerah itu bisa didukung dari pusat pemilihan atau penentuan formasinya. Jadi ini akan punya dampak yang sangat besar. Jadi mohon doa restu nih dari Komisi 10 bahwa ini bisa terjadi dan sukses, sehingga ini akan ke depannya menyelesaikan target kita dengan cara yang jauh lebih cepat.